Itu kita harus memprioritaskan masalah mana yang harusnya diatasi dulu, seperti itu. Nah, kita pakai yang pertama bisa menggunakan cause and effect chart ini. Jadi tujuan utamanya itu mencari, permasalahan itu tadi, akarnya itu di mana, kayak gitu. Jadi menemukan penyebab dari permasalahan tersebut. Jadi kan masalah itu ada, misalnya terlambat. Nah, penyebabnya apa, kita tuliskan, seperti itu. Nah, tipe diagramnya ada fishbone chart sama process chart. Kalau fishbone chart itu, ya namanya fishbone chart, jadi seperti, tulang ikan, seperti itu. Jadi ada, yang digambar di apa ya, kemarin pakai, Visio kalau saya. Jadi kalian bisa pakai Visio itu lebih gampang untuk menggambarkan tulang ikannya, tapi kalau misal pakai Draw.io bisa, ya bisa pakai Draw.io. Kemarin pakai apa kita? Bizagi, kalau di Bizagi bisa pakai Bizagi juga. Nah, di sini, caranya untuk memberikan hasil yang terbaik itu ketika tahap pertama dikumpulkan kelompok-kelompok yang cocok dan memiliki, knowledge yang diperlukan tentang area yang akan dianalisis. Jadi bidang ini bidang ini bidang ini, kayak gitu. Misalnya lingkungan, penyebab dari lingkungan itu apa, penyebab dari, eee, apa, diri sendiri atau penyebab dari cuaca, kayak gitu. Bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok. Nah, jelaskan efek yang akan dicari penyebabnya itu tadi, misalnya kinerja yang rendah, terus tadi misalnya terlambat, kayak gitu ya. Nah, gambarlah efek itu di ujung panah besar. Jadi masalahnya itu tadi di ujung, panahnya, di kepala ikannya. Nah, diidentifikasi kategori utama yang muncul itu ditempatkan di cabang-cabang yang berasal dari panah besar itu tadi. Ini contohnya, ada people, kayak gitu tadi, material, metode. Untuk jasa ada, frame condition juga sama work environment. Jadi ada yang physical process sama service process. Nah, dilakukan pengumpulan pendapat dari semua kemungkinan penyebab, karena kan, kita tidak tahu penyebab itu apa kalau misal tidak bertanya kepada yang ada di sana. Jadi kalian tidak boleh mengasumsikan hal tersebut, harus dilakukan wawancara, oh ternyata ini penyebabnya ini, kayak gitu. Nah, analisis penyebab yang diidentifikasi itu tadi menentukan penyebab yang paling penting. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kepala ikannya ini, di sini contohnya dimension error. Jadi produknya itu dimensinya ada yang error. Nah, dari segi equipment, apa yang menjadi penyebab? Poor maintenance, too infrequent tool sharpening, kayak gitu. Jadi, apa namanya, terlalu tidak di-maintenance kayak gitu kan. Nah, itu kalau di equipment. Kalau di environment, ya prong coolant sama oven temperatur suhu kayak sudah suhunya itu rendah sekali, kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi diidentifikasi satu persatu penyebabnya itu apa. Nah, ini semua muncul ya karena dari kalian wawancara sama observasi, bukan dari asumsi diri sendiri. Kayak gitu. Terus kalau di proses chart, itu varian dari grafik sebab akibat yang secara langsung ditunjukkan untuk meningkatkan proses bisnis. Jadi langkah-langkah utamanya itu, proses apa yang akan ditingkatkan itu ditulis dulu. Nah, untuk setiap langkah dari proses itu tadi menciptakan sebuah masalah. Nah, masalahnya itu apa nanti ditulis, gitu. Nanti akan, eee, apa namanya, kelihatan. Jadi penyebabnya tuh 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, tapi nggak semuanya akan kita selesaikan. Jadi biasanya dipilih mana dulu yang prioritas, gitu. Terus ada lagi root cause analysis, nama lainnya adalah Why chart atau 5 ways. Jadi tujuan utamanya menemukan penyebab juga karena beberapa bagan ini tadi tujuannya sama, jadi kalian bisa memilih sebenarnya kalau di real, eee, real kerjaan kalian gitu. Jadi itu bisa milih
antara mau pakai proses chart, mau pakai fishbone atau root cause analysis. Karena sama-sama untuk menemukan penyebab dari sebuah permasalahan. Permasalahan yang sudah kita temukan kemarin pakai check sheet, penyebabnya kita analisis pakai salah satu dari 3 bagan ini tadi, atau diagram ini tadi. Nah, dapat dihubungkan dengan diagram sebab akibat yang tadi, untuk memastikan apakah setiap penyebab yang diidentifikasi benar-benar merupakan akar dari masalah tersebut. Biasanya wawancaranya itu pakai Wawai chart ini dulu. Nanti kalau sudah tulis, kenapa kok terlambat, kayak gitu kan, masalah utamanya ada terlambat, ditanyai, "Kenapa kok terlambat?" "Oh karena, bangunnya kesiangan," misalnya gitu. "Kenapa bangunnya kesiangan?" "Karena tidak memasang alarm." "Kenapa kok tidak memasang alarm?" Kayak gitu. Jadi ditanyai terus sampai, nyampe ke akar permasalahan. Bisa jadi nggak karena bangun siang, bisa jadi karena, bannya bocor. Nah, kenapa kok bannya bocor? Tidak dicek terlebih dahulu, kayak gitu. Kenapa kok tidak dicek, tidak menemukan, bengkel misalnya kayak gitu. Nah, ini ditanyai terus sampai ke akar permasalahan, ya. Banjir misalnya, berarti kan lingkungan, karena lingkungan, banjir. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Kayak gitu terus sampai akar permasalahannya. Oke? Nah, kayak gini contohnya tadi. Kalau ini di perusahaan jadi low level of work in progress, kenapa kok, kerjaannya itu ada di low level? Ya wis, kenapa? Terus dia jawab, "Maintain no stock of finished good." Jawab lagi, "Short manufacturing time." Jawab lagi, "Run small batch size." Karena, sedikit, di batch itu tuh sedikit. Lagi, ditanyain lagi sampai ke akar permasalahannya, gitu. Ini malah nyambung ke supplier. Padahal awalnya cuma low level of work in progress, tapi ternyata setelah ditanya sampai akar-akarnya malah nyambungnya ke supplier, kayak gitu. Oke, terus yang lain lagi setelah Huawei chart ada scatter chart, jadi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara 2 variabel. Nah, variabel ini berupa karakteristik proses, ukuran kinerja, atau kondisi lainnya. Jadi biasanya diukur pada interval waktu yang ditentukan. Nah, kalau hubungannya pada scatter chart ini, ketika salah satu faktor atau variabel meningkat, variabel yang lain dapat meningkat, menurun, atau menampilkan variasi yang acak. Nah, ada masing-masing artinya kayak gitu. Jika 2 variabel tampaknya berubah dalam sinkronasi itu tadi, itu berarti mungkin mereka saling terkait dan mengaruhi, kayak gitu. Kayak misalnya kita menghubungkan jumlah cacat barang ini tadi dengan jumlah lembur, kayak gitu. Apakah semakin banyak orang lembur semakin banyak cacat, atau semakin banyak orang lembur cacatnya itu berkurang? Nah, kayak gitu. Dihubungkan dari, 2 variabel. Nah, variasi yang disinkronkan tidak selalu berarti bahwa ada hubungan sebab akibat antar variabel itu sendiri. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau misal strong positive correlation itu ke atas seperti itu. Nah, kalau strong negative correlation dia menurun. Kalau no correlation dia titik-titik menyebar seperti itu. Nah, kalau menyebar kayak gini kan kita tidak bisa melihat apakah dia positif atau negatif. Kalau menyebarnya masih ke arah ke atas kayak gini, ini luar biasa. Nah, kalau menyebarnya masih ke arah ke atas gini, ini masih possible positif. Menyebarnya ke arah ke bawah berarti masih possible negatif. Kalau yang ini sudah strong positif sama strong negatif. Gitu. Nah, membangun sebuah scatter chart itu tadi ada 2 variabel yaitu independen dan dependen. Kayak tadi misalnya cacatnya barang sama lembur kayak gitu. Nah, ada 2 variabel yang
hubungkan. Nah, untuk setiap nilai variabel itu tadi, nilai yang sesuai diukur dari, nilai yang dependen yang diukur. Biasanya minimal harus 30. 30 pasangan data baru bisa dilihat. Lebih disukai itu lebih dari 100 pasangan data. Jadi ada data, 30 itu kita bikin hari aja lah misalnya. Jadi 1 bulan itu minimal. Nggak bisa kalau cuma 1 minggu itu nggak kelihatan gitu kan. Nah, lebih baik lagi kalau misal, 100 pasangan data, berarti kayak sudah 4 bulan, 3 bulan lebih kayak gitu kan. 3 bulan lebih. Oke, nah gambarlah bagan itu sendiri menempatkan variabel dependen pada sumbu X dan independen pada sumbu X dan dependen pada sumbu Y. Nah, plot pasangan data itu tadi dikumpulkan pada bagan ya dan dianalisis. Nah, jika grafik menunjukkan suatu hubungan, variabel harus dianalisis lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hubungan. Kayak misal tadi lemburnya berpengaruh ternyata pada bertambahnya produk cacat, berarti kan bermasalah. Orang yang lembur ngantuk-ngantuk terus produk cacatnya bertambah. Nah, itu kan harus dianalisis lebih lanjut lagi. Nah, bagan yang menunjukkan tidak ada hubungan seharusnya tidak secara otomatis mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada hubungan. Gitu. Contoh, diskusikan bersama teman. Jika Anda adalah seorang pengambil keputusan, apa yang akan Anda lakukan setelah melihat kedua diagram ini? Ada yang mau jawab? Variabelnya ada customer waiting time sama number of complaint. Apa arti dari diagram tersebut? Semakin lama customer waiting time-nya, semakin banyak komplainnya. Oke. Oke, benar. Customer waiting time semakin lama dia menunggu antri, ngono kan. Berarti semakin banyak yang akan komplain. Nah, tanda merah di sini ada garis merah di sini. Ini menunjukkan batas dari customer waiting time yang pas. Misalnya yang nunggunya cuma 1 menit di sini. Nah, cuma 1 orang yang melakukan komplain kayak gitu. Nah, yang lain lebih dari 1 menit, wakeh sing komplain. Nah, kayak gitu. Jadi ada batasnya. Kalau yang ini ada temperatur sama number of defect. Paham nggak yang ini? Izin menjawab Ibu, itu Heeh. jika temperaturnya tidak sesuai, jadi lebih rendah maupun lebih tinggi, maka menyebabkan kecacatan. Dan jika temperaturnya sudah pas seperti 23, 24, 25, 26, itu hanya hampir tidak menghasilkan kecacatan. Oke. Oke, ini diagramnya menunjukkan itu tadi memang temperatur yang pas buat sebuah produknya. Jadi antara 23 sampai 26. Jika lebih dari 26 ini tadi, dia bakal cacat. Ya kan? Kalau lebih rendah juga suhunya, dia juga bakal banyak yang cacat. Jadi ada batas merah di sini untuk menunjukkan bahwa temperatur ini yang pas. Gitu. Karena dia apa namanya scatter chart-nya banyak menuju ke atas sama menuju ke atas nih, number of defect-nya ke atas semua,
ya berarti strong positif mempengaruhi si number of defect dari produk tersebut. Temperatur tersebut mempengaruhi dari number of defect produk tersebut. Kayak gitu. Oke, tugas Susan. Saya ada rapat sebenarnya jam 8, makanya saya majukan jam 7. Habis ini langsung lanjut SIM dulu ya. Sampai mana ya materinya? Saya belum tanya lagi. Oke. Yang ini tadi ada pertanyaan dari yang sebelum-sebelumnya. Paham ya? Jadi check sheet yang sebelumnya critical incident itu semuanya untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Masalahnya apa saja dituliskan di situ. Ya. Nah, terus dipilih satu masalah yang banyak. Itu tadi, check sheet kan ada yang menunjukkan jumlah dari masalah itu terjadi. Kayak gitu. Kalian mengidentifikasinya minimal 3 bulan lah. Jadi kalau untuk UMKM yang baru jualan 1 hari atau 1 bulan, itu kayaknya kurang bisa dilihat. Jadi kalau misal mau di UMKM, itu harus sudah lebih dari 3 bulan. Baru terlihatlah masalahnya. Gitu ya. Dari 3 bulan itu misalnya hari pertama terjadi masalah apa ditulis. Terjadi masalah apa ditulis, di check sheet itu yang paling banyak muncul yaitu masalah utamanya. Masalah utamanya nanti digambarkan di fishbone chart. Ada di sebelah kepalanya. Gitu ya. Masalah utamanya digambarkan di sini. Setelah itu tanya ke orangnya, penyebab terjadi masalah tersebut itu apa? Gitu. Misal dari karyawannya, kenapa karyawannya kok seperti itu? Oh, low motivation sama poor training, tidak pernah di-train atau tidak pernah dikasih penghargaan kalau misal mereka mencapai target. Nah, kayak gitu. Kan jadi low motivation. Kalau tidak pernah dibayar, kalau mereka lembur misalnya kayak gitu. Ya jadinya ya masalah tersebut itu tadi terjadi gitu. Oke, paham sampai sini ya. Nah, cara bertanya, cara mengidentifikasinya tadi bisa pakai why chart makanya. Ditanya kenapa kok bisa kayak gitu, kenapa kayak gitu, bagaimana kayak gitu, bagaimana. Tanya terus sampai beliau tidak bisa menjawab lagi. Sampai ke akar permasalahannya. Nah, itu nanti kalian yang menuliskan di fishbone chart-nya. Kalau sudah ketemu poin-poinnya itu tadi, dituliskan di fishbone chart. Begitu. Makanya tugasnya, apa tadi tugasnya? Saat problem understanding, kalian sudah menemukan masalah apa yang muncul dari studi kasus yang kalian pilih, oke? Melalui analisis 5 whys, gambarkan diagram fishbone-nya dan temukan penyebab utama dari permasalahan yang telah kalian temukan. Itu ya, penyebab utamanya apa. Oke, terus gambarkan scatter chart dari hubungan variabel dependen dengan salah satu penyebab variabel independen. Jelaskan bagaimana. Kerjakan secara berkelompok, kumpulkan file Word H-1 sebelum mata kuliah selanjutnya. Oke. Yes, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, 15 menit lagi. Sampai mana ya, guys? SIM-nya, guys. Telecommunication sudah apa belum?
Sudah, Bu. Ini kok 8-nya ya? Oh, 8 kan UTS. 9 sampai sini berarti. Securing